Halo untuk teman-teman, pastikan balan keras seperti ini ya, itu tidak layak pakai. Lebih baik kita buang sampah atau dikiloin aja, lumayan dapat rokok 1 bungkus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seperti biasa, channel berbagi ilmu atau berbagi pengalaman, khususnya bagi teman-teman yang ingin belajar tentang modifikasi mesin. Nah, saya akan membagi tentang modifikasi mesin atau khususnya merubah mesin. Pastikan teman-teman kalau merubah mesin itu dikembalikan seperti aslinya, karena yang salah dari semuanya adalah cara merubahnya, bukan tujuan dirubah. Tujuan dirubah pastinya menjadi lebih baik, cuman cara merubahnya yang menurut saya itu kurang cocok. Di hari ini saya akan membahas masalah bandul, keras, crankshaft, atau biasa teman-teman mekanik menyebutnya apa. Ada apa dengan bandul, ada apa dengan keras, ada apa dengan crankshaft. Ini adalah salah satu contoh crankshaftnya atau kerasnya. Ini keras kepunyaan teman kita yang ada di Batang. Ini kerasnya saya copot, saya ganti. Kenapa saya copot, saya ganti? Keras ini sudah mengalami perubahan fase atau perubahan daya lontar khususnya. Kenapa dirubah? Tujuannya itu untuk menjadi kencang, tapi kalau dalam perubahannya itu tidak benar, dijadikan malah kebalikannya, bukannya kencang malah jadi loyo atau lemot. Kenapa bisa lemot? Karena keras ini sudah dibor, dikasih lubang. Kenapa keras ini dibor? Karena ini tujuannya mau dibalance. Kenapa dibalance? Karena mau jadi kencang, kan harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ini adalah kebalikannya. Memang salah ya mas kalau balance subur? Tidak ada yang salah. Yang salah itu cara ngebornya yang pertama, yang kedua adalah titik bornya. Kalau titik bornya salah akan menyebabkan perubahan tenaga pada kendaraan motormu, sepeda motormu yang kamu sayangi. Ini akan kita bahas, akan kita review atau kita ulas. Kenapa kok saya mengatakan salah dalam pengeboran, salah dalam balance keras? Berarti balance keras itu harus gimana? Nah, untuk gimana-gimananya kita bandingkan dengan yang sebelum dibalance atau yang standar. Pastikan teman-teman semua untuk merubah atau apa ya istilahnya, membuat mesin, membuat engine, itu pastikan pahami dulu yang standar dari pabriknya gimana, dirubah jadi gimana, kan seperti itu teman-teman. Bukan langsung dirubah jadinya gimana, kan pertanyaan seperti itu. Harusnya insinyur Jepang, ini motornya Honda, khususnya motor anak-anak herek ya, anak-anak herek waninya, anak CB, anak CL, anak itu. Itu banyak yang meriset masalah keras, termasuk ini menurut saya itu salah riset, salah eksperimen. Untuk lebih tepatnya ikuti video saya, jangan di skip ya. Pastikan kalian itu bisa ngerti dan paham. Oke, cekidot, ikuti video saya. Ya, ini adalah jig untuk mengecek keras ya, untuk mengecek keras atau untuk pasang stang seker dan lain-lain ya. Alatnya tuh sederhana seperti ini. Kita pasang, kita paskan terlebih dahulu jignya, biar kalau diputar itu dia enak. Oke, kita mulai
penjelasannya. Saya mau pakai itu ya, penunjuk. Nah, ini pastikan ini adalah rumah pen stang piston. Nah, ini rumah pen stang pistonnya, ini pennya, ini keras, ini posisi as magnet, ada yang bagian kerucut ya, ini bagian kerucut, nah, ada magnetnya itu ya. Kenapa saya ngambilnya dari sini? Perhatikan ya Mas, untuk mesin berputar itu kebalikan arah jarum jam, atau ke kiri, atau dia berputar ke sini ya, dia berputar ke sini, bukan ke sini. Motor berputar seperti itu, putarannya adalah ke kiri, melawan arah jarum jam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kenapa keras ini dibor? Keras ini mengalami yang namanya naik stroke, atau istilahnya langkahnya berubah. Untuk masalah stroke dan perubahan langkah atau langkah dirubah, nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Yang akan saya bahas di sini adalah ini dibor ya, ini dikasih lubang. Kenapa ini dikasih lubang? Karena ini sudah rubah langkah. Saya tidak bahas rubah langkah, cara rubah langkah bagaimana, saya tidak membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah ini dibor. Kenapa bisa salah Mas? Ya karena dengan kita mengebor titik di sini dan di sini itu lontaran keras pun sudah berbeda, tidak seperti seharusnya. Pastikan teman-teman kalau mau merubah keras atau rubah langkah atau mau jalan keras itu pahami dulu yang standar. Kok bisa berubah Mas? Bisa dipahami secara lebih rinci ya. Kita jangan menggunakan ilmu jari ini atau katanya, kita jangan menggunakan ilmu seperti itu. Lebih baik kalau ada teman menyarankan disaring terlebih dahulu, dipelajari, baru di reset seperti itu. Ini yang sudah yang tidak jadi ya, kita putar. Dia ada di bawah. Apanya Mas bawah? Big pen stang. Nah, ini ada di bawah. Kita putar lagi. Dia ada di sini ya. Agak ke bawah. Kita putar lagi. Sama. Dia ada yang paling bawah. Kita putar lagi. Bahkan bisa di sini. Menurut saya ini salah. Karena apa? Karena big pen atau pen stang shaker dia berhenti di mana-mana, atau dalam apa ya, parkirnya di mana-mana, parkir liar ya. Kalau di Jakarta ada parkir liar bisa kena pasal. Kalau di mesin kerasnya parkir liar, habis tuh kantong dompet kalian, dikuras habis. Karena motor tidak lari, risetnya gagal, padahal kalian bosan, motor dijual. Seperti itu. Ini yang sudah jadi. Perhatikan yang standar atau aslinya ya, dari insinyur Jepang. Ini adalah keras standar yang belum mengalami yang namanya rubah stroke atau rubah langkah. Jadi ini masih standar, belum ada bor, belum ada tambah daging. Karena balon keras itu macam-macam Mas, ada yang tambah daging, ada yang dibor, macam-macam. Bagaimana yang menurut Anda atau teman-teman yang baik, nanti saya jelaskan di video yang lain. Paling tidak ini dasarnya dulu ya. Ini sama saya taruh di posisi kerucut magnet. Nah, ini di magnet ya. Kerucut magnet bagian kiri. Ingat, keras berputar lawan arah jarum jam atau kebalikannya jarum jam, yaitu memutar ke kiri bukan ke kanan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini agak kotor ini laharnya, ini kotor, jadi ini kurang bagus ini kalau buat perbandingan. Bentar, saya akan mencarikan yang laharnya ini agak enak bisa diputar ya. Bentar.
Ya ini laker sudah saya kasih oli, udah enak untuk dibuat ngecek ya, buat ngecek kondisi keras bagaimana. Kita ulang lagi, ini keras standar yang masih belum diapa-apain, ini masih dari insinyur Jepang. Karena apa? Karena beliau yang menciptakan, kita mempelajari, menganalisa, nah, baru kita riset lagi, baru kita modifikasi lagi. Kalau kita ingin rubah-rubah dan sebagainya, kembalikan ke seperti aslinya. Karena kalau tidak kembali seperti aslinya, motor itu tidak akan lari, tidak akan mungkin bisa kencang. Karena insinyurnya itu risetnya lebih dari kita, mempelajarinya lebih dari kita. Karena kita sebagai warga negara dikatakan lebih tepatnya hanya merusak saja. Kalau membuat saya belum sepakat, lebih tepatnya hanya merusak. Karena kita tidak ada insinyur yang menciptakan sebuah merek motor. Ini yang standar, kita putar ya. Oke, kita putar. Dia akan naik, Mas. Dia akan naik, kita putar lagi. Kurang enak, lakernya kurang enak. Dia pasti naik. Dia pasti naik. Meskipun kita taruh di sini ya, kita taruh. Bentar, lakernya kok sih. Kita putar pelan pun dia pasti kembali untuk pangkat naik, tidak mungkin dia ke bawah. Dia pasti naik, Mas. Bentar, Mas, ini kurang nyaman ya. Apakah olinya kurang banyak? Kita kasih oli. Dia seperti ngerem. Iya, ini sudah oke. Dia pasti naik, Mas, kembali ke atas. Dia kembali ke atas. Dia pasti akan berusaha kembali. Ini lakernya kurang bersih. Pasti dia kembali ke atas, Mas. Tidak berhenti di sembarang tempat. Iya kan, Mas? Dia pasti naik. Kenapa dia naik? Udah mantep enggak ini? Kalau ini naik pastinya udah, kalian bisa coba sendiri lah, keras kalian di rumah. Sebelum kalian rubah-rubah itu coba diputar-putar, dia pasti akan kembali seperti ini. Kenapa dia naik ya, Mas? Ya karena kita pelajari, kita analisa. Yang pertama ya, tujuan keras atau apa ya istilahnya, cara kerja keras lebih tepatnya itu, apakah dia mendorong piston, ini adalah stang piston, apa dia didorong oleh piston, kan seperti itu, Mas. Kalau dalam teori itu terjadi ledakan pada piston, di piston atas ini meledak, dia mendorong keras, lalu naik lagi, kan seperti itu. Nah, mungkin mas-mas harus teman-teman, kawan-kawan semua, untuk sahabat-sahabat DSM khususnya, ketika dia meledak mendorong seperti ini, piston meledak, dia turun, naik.
terjadi namanya langkah usaha atau langkah kompresi. Di antara putaran ini, kerja keras yang paling berat itu yang gimana, Mas? Apakah ketika dia turun, apakah ketika dia mau berusaha, apakah dia pas posisi ke atas atau top, seperti itu. Karena yang dirubah itu keras, yang dipelajari harus keras, bandul crankshaft itu. Gimana sih titik kerja keras yang paling berat, dia bekerja itu bagian mana, seperti itu, Mas. Nah, kalau kita putar seperti ini dari pabrik, Mas, dari insinyur Jepang. Beliau yang riset, kita yang menganalisa, kan seperti itu, Mas. Karena sudah produk jadi, kita harus menganalisa. Kita menggunakan ilmu manusia purba atau ilmu sejarah, pokoknya ditemukan fosil baru dipelajari. Karena dari semua teori itu tidak menjelaskan keras itu balennya bagaimana, itu tidak ada di buku. Coba kalian cari di buku, memang ada. Kalau udah nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini kalau diputar, balik lagi, aduh berhenti, kok kena laker. Kalau dia diputar, dia berusaha balik, diputar, berusaha di atas, tidak mau di bawah, tidak mau di samping, tidak mau di depan. Karena apa? Kerja keras yang paling berat itu adalah waktu kita ngedorong, waktu dia ini langkah usaha atau langkah kompresi, dia posisi mau big pen, mau ke atas. Nah, makanya dari insinyur Jepang itu memastikan bahwa jatuhnya big pen ini berada di atas atau waktu ke piston, waktu kompresi. Karena apa? Karena waktu kompresi itu dia kedap. Kalau motor ada kompresinya di starter itu berat. Nah, kerja keras yang paling berat itu ada di situ, teman-teman atau sobat-sobatku semua. Makanya dipilihlah balon keras yang posisi kerja paling berat. Nah, lah kok dibor, Mas? Pertanyaannya. Ketika motor ini mengalami naik stroke atau langkah berubah, ini kan yang standar dari bawah nih, tenggelam di laker. Kalau yang tadi udah naik, itu titik keras itu sudah berubah, Mas. Nah, kita harus mengembalikannya lagi ke titik semula. Caranya bagaimana? Caranya macam-macam. Ada yang model tambah doging, ada yang model dibor, ada yang model dibubut, wah macam-macam pokoknya. Intinya kembali lagi seperti aslinya. Kalau motormu pengen lari, tapi kalau pengen tidak lari, ya nggak usah diapa-apain, stroke aja, pasang. Gimana motornya larinya? Udah enak, pasti udah enak, jaminan itu udah enak. Seperti itu. Pastikan teman-teman paham ya. Ini adalah teori dasar, teori paling bawah. Sebelum kamu membalon keras, pastikan dulu pelajari yang standar. Jangan seperti yang ini. Kalian sudah lihat yang ini kan? Coba yang ini kita putar lagi. Pastikan sebelah magnet, putaran sebelah ke kiri. Dia berhentinya ngawur, Mas. Dia tidak bekerja secara maksimal. Ini motornya teman kita, teman kita yang ada di Batang. Ini saya buat sampel video bagi para teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin dengan melihat video ini, dia bisa lebih berhati-hati dalam memodifikasi mesin, terutama mesin yang pengen larinya kencang-kencang. Nah, seperti itu ya, Mas. Ini kepunyaan teman kita, apalagi ini ada magnetnya. Magnetnya itu minta ampun. Sebentar saya ambilkan.
Ya, ini magnetnya ya. Magnetnya dikasih bobot nih. Bobotnya minta ampun ini. Ini ada bobotnya ini. Ini kisaran 2 cm besi full. Nah, sampai belakang sini. Ini minta ampun Mas, ketika ini dipasang di sini, dia akan membebani krek as. Jadinya gimana Mas? Motor tambah tidak karuan ini kalau motor ini nyala. Motornya pasti berat. Udah titiknya salah, ya kan? Titiknya salah, dikasih pemberat. Tujuannya mungkin dia untuk menggapai top speed atau mesin putaran atas. Tapi bagaimana bisa kegapai kalau kerasnya seperti ini? Seperti itu ya Mas. Ini magnetnya udah saya bahas di masalah video balancer. Ini magnetnya seperti ini. Ini magnetnya waktu yang ada di video balancer. Keberatan magnet yang aslinya aja enggak pakai, apalagi khusus motor herek ya, tidak ada balancer kanan kiri, itu tidak ada karena lubangnya ruangnya yang ada di crankcase itu besar, bisa muat keras besar. Beda dengan motor bebek, kerasnya kecil. Karena apa? Pistonnya kecil Mas, pistonnya kecil, kerasnya kecil, ruangnya pun kecil karena isinya merancang seperti itu. Oke, pastikan kalian paham. Ingat ya, pastikan kalian paham. Teman-teman, pastikan balon keras seperti ini ya, itu tidak layak pakai. Lebih baik kita buang sampah atau dikiloin aja, lumayan dapat rokok 1 bungkus. Ini adalah tempat rosok saya. Karena kerasnya tidak layak pakai, kita buang karena harga reset itu mahal. Ketika tidak jadi kita buang. Kalau sudah jadi kita pakai pastinya. Itulah kenapa tarif bengkel-bengkel modifikasi mesin itu mahal, karena beliau salah riset dan riset lagi seperti itu. Oke, untuk teman-temanku yang ada di luar sana, bagaimana balon keras kamu? Mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagaimana cara kalian membalon keras? Sudah benar apa? Betul? Bisa tulis ya. Ingat, video saya akhiri, saya undur diri sini. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.